ya, dia itu pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Nikah di bawah tangan katanya, dijawab sama Bapak Dedi, kenapa nggak nikah di bawah kasur? Umurnya 12 tahun. Makanya saya bilang kemarin geng motor ya, yang moneker apa tuh ya katanya ya, sama. Makanya saya bilang geng motor kok bisa Pak Cecep sama yang namanya Peggy Setiawan itu gede bareng gitu. Oh ternyata dia nikahnya umur 12 tahun bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku Indra Kotiba, channel update seleb. Oke guys, kita akan mengikuti lagi kelanjutan dari kasus Vina ini ya, tentang isu-isu yang bergulir di balik ya rangkaian-rangkaian dari kasus Vina ini. Oke, let's go, kita langsung aja ke videonya dan kuy. Ini akun saya yang baru ya, dagelan politik. Jadi guys, akun dari Nyonya Widya ini banyak yang di banned, banyak yang di blacklist, sehingga Nyonya Widya ini membuat akun-akun yang baru guna untuk menyuarakan ya apa yang dimaksud dengan keadilan yang sesuai dengan kemampuannya dari Nyonya Widya ini guys. Ini akun saya yang baru ya, dagelan politik. Tapi Anda perhatikan ya, akun saya itu di take down biasalah ya. Orang yang selalu men-take down akun kita tuh udah hafal saya siapa namanya ya. Salah satu ada nama akunnya Edi Brin ya, itu selalu setiap kita live itu di laporkan. Dan perhatikan akun yang palsu yang memakai profil macam saya itu, tolong ya, nih perhatikan. Saya menyimak jumpa pers dari seseorang ya, yang selalu ngintil aja dengan timnya 00 itu ya. Nah, dari keputusan itu saya agak curiga sih, karena kenapa? Mereka meminta agar penelusuran yang namanya kasus Vina ini ditutup. Udah meminta kepada presiden katanya agar dilimpahkan ke kejaksaan. Katanya kencang kemarin. Nyata nggak omongan saya itu? Nyata kan? 100% kan? Ada apa gitu loh, setelah Bapak Deddy Mulyadi itu mengungkap semua fakta-fakta ini, penelusuran pertama nih, penelusuran ke Bapak Cecep. Bapak Cecep nikah di bawah tangan katanya, dijawab sama Bapak Deddy, kenapa nggak nikah di bawah kasur? Umurnya 12 tahun. Makanya saya bilang kemarin geng motor ya, yang moneker apa tuh ya katanya ya, sama. Makanya saya bilang geng motor kok bisa Pak Cecep sama yang namanya Peggy Setiawan itu gede bareng gitu. Oh ternyata dia nikahnya umur 12 tahun bro ya, Pak Cecepnya, setelah ditelusuri yang namanya Bapak Deddy Mulyadi kemarin. Ada yang percaya kira-kira ada orang laki-laki menikah umurnya 12 tahun? Jadi ya guys, di kasus Vina ini banyak sekali keanehan yang terjadi itu, dari raut wajah yang bisa dibilang misalkan ada Linda mirip dengan pengacara, ada ini mirip dengan ini, ada Peggy mirip dengan ini, nih aneh gitu. Cuman di kasus ini yang bisa dibilang itu menjelimet gitu, sampai dengan ini nih, Pak Cecep nikah di umur 12 tahun tuh, lihat ya. Perawakan Peggy sama dengan perawakan Pak Cecep. Ternyata konon isunya Pak Cecep ini nikah ya di umur 12 tahun, berarti umur 13 tahunan punya Peggy. Aduh, gimana, masuk akal nggak ya? Kalau menurut aku sih agak kurang masuk akal ya. Kalau cewek misalkan nikah umur 14 tahun, 13 tahun mungkin bisa, tapi kalau cowok ya mungkin akan ditegur sama bapaknya, sekolah dulu baru kawin gitu. Waduh, memang aneh ya guys ya. Alam guys. Nah, boleh nanggepin Kak, mungkin Bu Widya ini bagi mata kalian atau bagi kalian ini seperti apa gitu Kak? Ya, kalau menurut kami ya,
siapapun yang bisa memberikan kesaksian atau bisa memberikan titik terang dalam kasus ini, ya harusnya kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya berbicara di media sosial. Silakan datang ke Polda Jabar. Justru Polda Jabar sudah membuka hotline untuk kasus ini. Silakan, apa yang betul-betul mereka ketahui, apakah itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa buktinya, sehingga kasus ini juga tidak menjadi kemana-mana gitu loh. Kalau memang dia punya bukti, punya saksi yang kuat, punya argumen yang kuat, silakan datang ke Polda Jabar. Jangan hanya bercuap di media sosial. Itu justru membuat argumen-argumen netizen jadi kemana-mana gitu ya. Kami tidak menutup akses gitu. Kalau memang Bu Widya merasa ada kesaksiannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan. Ya kan berunding dengan kami, itu bisa membuat titik terang kasus ini atau enggak. Nah, kalau memang bisa, ayo sama-sama kita pertanggungjawabkan di Polda Jabar. Seperti itu, jangan hanya berucap-berucap di media sosial aja yang akhirnya menjadi opini yang jadi kemana-mana. Nah, boleh. Tapi yang anehnya guys, kalau omongan Ibu Widya itu kebanyakan jadi kenyataan ya guys ya. Waduh ya. Pokoknya kalian kalau menyimak dari awal, apa yang diomongkan oleh Ibu Widya ini seolah-olah ya seperti kenyataan ya guys. Lambat laun muncul seperti kenyataan. Dan banyak pun pengacara mengatakan bahwa Widya itu tahu semuanya, dia itu siapa. Di Widya ini dia ada harapan bakal dipanggil oleh kepolisian guys ya. Sos comber atau mesot. Saya melihat dia itu sos. Dan ini videonya guys. Saya melihat dia itu pertama dia banyak tahu. Yang kedua, pertanyaannya dari mana dia tahu? Berarti ada kemungkinan informan atau narasumber. Termasuk juga dia mengomentari saya. Nah, gitu loh. Jadi ya harus diperiksa dia apa keterangannya itu dapat dipertanggungjawabkan apa tidak. Oke. Nah, mungkin kan kita mau bertanya-tanya gitu ya Bang, apakah dia maksudnya bisa dipertanggungjawabkan atau enggak. Menurut Abang sendiri dari keterangan yang sangat meyakinkan ini, banyak betulnya nggak nih Bang menurut Abang? Tuh lihat ya, kita akan melihat banyak betulnya atau enggak apa yang diomongin oleh Ibu Widya ini. Dari menurut radar Abang gitu. Dan Kalau saya melihat dia banyak mengamati seperti Kapolri. Kemudian membuat penjelasan. Kalau menurut saya masih perlu diverifikasi tentang pengetahuannya dia itu. Tapi layak nggak dia ini diperiksa juga Bang dalam kasus ini? Layak. Tapi masalahnya kita nggak tahu siapa dia. Karena hanya fotonya yang marak mengomentari pejabat negara, tapi tidak tahu siapa itu. Apakah orang Indonesia atau orang luar negeri? Nah, katakanlah orang Indonesia, tapi kan gitu. Kita juga kan tidak ada tahu gitu ya Bang, apakah dia memberikan semua pengetahuannya nih kepada penyidik dan sebagainya. Kalau menurut Abang sendiri, apakah dia memberikan bukti dan sebagainya ke penyidik atau mungkin masih seperti apa nih Bang? Kalau saya melihat dia itu ya hanya kata-kata dia aja. Karena dia tidak mungkin datang ke penyidik kan, tapi dia memberikan ulasan-ulasan dan disertai dengan video gitu. Nah jadi gitu guys, kalau bisa dibilang menurut Bapak ini, kalau Ibu Widya ini seorang informan yang banyak tahunnya, tapi dia nggak meyakini kalau Ibu Widya ini diem di Indonesia. Ya dia orang Indonesia, tapi bisa saja dia bertempat tinggal di luar negeri katanya guys. Pertanyaan saya, ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bahtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bahtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut gitu.
Waduh, Bu Widya memang benar-benar menjadi misteri ya guys buat kita. Sebenarnya dia tuh sosoknya siapa? Sebenarnya dia itu siapa gitu, sosoknya itu siapa ya, bisa mengetahui seluk-beluk ya apa-apa yang terjadi di Indonesia ini guys. Oke guys, menurut kalian gimana tentang Bu Widya ini? Mengapa dia bisa banyak tahu tentang kejadian-kejadian yang sangat luar biasa di Indonesia ini, baik itu kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini. Menurut kalian Ibu Widya itu siapa? Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Oke guys, mungkin videonya cukup sekian dari saya. Saya Indra Khotiba pamit ya dari Update Seleb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ciao.